Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam penjelasan bilangan berpangkat negatif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat negatif. Dan juga bagaimana kita mengubah dari pangkat negatif, kita mau nyatakan dalam pangkat positif. Oke, kita perhatikan slide berikut ini. Contoh pertama, di sini 5A pangkat min 2, B pangkat 3. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, konsep dari pangkat negatif adalah, atau prinsipnya adalah bahwa suatu bilangan berpangkat itu kita bisa ubah posisinya dari pembilang menjadi penyebut, dari penyebut menjadi pembilang, asal pangkatnya menjadi lawannya. Jadi pangkat ya anak-anak, bukan bilangan pokok. Intinya seperti kalau dalam operasi persamaan, dalam persamaan, suku yang pindah ruas itu harus jadi lawan. Maka dalam bilangan berpangkat, faktor yang berubah posisi menjadi kebalikan, dari pembilang menjadi penyebut atau penyebut menjadi pembilang, maka pangkatnya itu harus menjadi lawan. Ya, maka di sini kita mau mengubah bilangan 5A pangkat min 2B pangkat 3 itu ke dalam pangkat positif. Kenapa? Karena di sini ada yang masih pangkat negatif. Berarti harus kita ubah ke pangkat positif. Gimana caranya? Nah, kalau 5 ini sudah pangkat positif karena pangkat 1. B pangkat 3-nya sudah pangkat positif. Berarti tidak perlu lagi kita ubah. Nah, biar memudahkan, Ibu buat per 1 dulu di sini. Nah, berarti posisi A pangkat min 2 adalah sebagai pembilang. Biar pangkatnya menjadi lawannya, yaitu menjadi positif, karena dari negatif lawannya adalah positif, maka dia harus menjadi penyebut. Maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk contoh 2, 2/7 dipangkatkan negatif 1. Ya, gimana? Ya, ini masing-masing kita pangkatkan dulu. Harus lepas dari kurungnya dulu. Setelah sudah lepas dari kurungnya, ternyata dua-duanya berpangkat negatif. Maka kita harus ubah menjadi pangkat positif dengan cara memindah posisikan faktor-faktor ini menjadi kebalikannya. Yang penyebut menjadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut. Maka hasilnya menjadi seperti ini. 7/1 per 2 pangkat, 7 pangkat 1 per 2 pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 7/2. Contoh 3, kalau ini bagaimana? Sama dengan yang atas, kita pangkatkan dulu. Ya, lepaskan dulu kurungnya. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Karena 48 pangkat 2 dipangkatkan min 2, jadi 48 pangkat min 4. 16 pangkat 3 dipangkatkan min 2 menjadi 16 pangkat min 6. Lalu jadikan dulu pangkat positif. Berarti masing-masing harus tukeran tempat nih. Ya, harus jadi kebalikannya. Maka jadilah seperti ini. Lanjutnya gimana? Nah, ini kita harus ubah nih ke dalam 16 dan 48-nya dalam bentuk prima, perkalian bilangan prima. Ya. Jadi seperti biasa kita buat coupling dulu, kurung pangkat 6. Ya, sehingga 16 pangkat 6, 16-nya itu berapa? 2 pangkat 4. Lalu untuk 48 pangkat 4, jadi kita bikin kurung dulu pangkat 4, baru 48-nya diubah. Kalau bingung gimana, gunakan pohon faktor. Nanti kita akan dapatkan ternyata 48 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Kalian ingatkan ketika mencari KPK dan FBB, kalian harus membuat faktorisasi primanya atau perkalian bilangan primanya. Jadi 48 itu dinyatakan dalam perkalian bilangan prima. Kenapa dipilih bilangan prima? Agar bisa langsung terlihat apakah ada faktor yang sama atau tidak. Karena itu pasti, untuk prima itu pasti faktor yang terkecil. Ya. Nah, di sini setelah ketemu seperti ini kita operasikan, ketemu pangkat dipangkatkan lagi. Maka hasilnya 2 dipangkatkan 24, lalu yang 2 pangkat 4 kali 3 dipangkatkan 4, menjadi 2 pangkat 16 kali 3 pangkat 4. Nah, sekarang ini ada faktor yang sama nih. Pembagian dengan faktor yang sama. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Maka
Di sini kita bisa saling menyederhanakan atau menggunakan sifat bilangan berpangkat. Untuk ini Ibu menggunakan sifat penyederhanaan pecahan. Maka yang habis adalah 2 pangkat 16. 2 pangkat 24-nya masih ada faktor berapa? Masih ada 8 faktor. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 8 per 3 pangkat 4. Sama dengan sebelumnya, berarti ini kita jadikan dulu pangkat positif, berarti yang negatif posisinya dipindahkan menjadi kebalikannya. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sekali lagi yang berubah hanya yang pangkat negatif. Yang sudah positif biarkan saja di tempatnya. Ya, maka di sini menjadi seperti ini. Nah, P pangkat 2 kali P pangkat 1 itu kan sama dengan P pangkat 3. Q pangkat 2 dikali Q pangkat 2 menjadi Q pangkat 4. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan. Karena pangkatnya kecil, boleh kalian uraikan menjadi 6 kali 6 per 8, baru disederhanakan, atau dengan menggunakan perkalian bilangan prima. 6 itu 2 pangkat 3, maka 6 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 P pangkat 3. Lalu 8 pangkat 1 itu menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 1. Maka kalau 2 kali 3 diuraikan sama 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 dioperasikan, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 P pangkat 3 per 2 pangkat 3 Q pangkat 4. Maka di sini kita dengan menggunakan prinsip penyederhanaan pecahan, kita dapatkan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Maka di sini yang habis adalah 2 pangkat 2-nya. Ya, sedangkan pangkat 3-nya, 2 pangkat 3 masih ada 1 faktor. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 P pangkat 3 per 2 Q pangkat 4. Atau kalau mau dijadikan 9 P pangkat 3 per 2 Q pangkat 4 juga boleh. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga dengan mendengarkan penjelasan ini, kalian bisa semakin jelas dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas PR yang Ibu berikan tadi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.